kembali lagi bersama saya Nino Larius ya. Tentunya di channel Toko Larius Pituru. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas hambatan-hambatan yang akan kita alami ketika kita memulai usaha servis keliling. Apalagi saat ini itu sedang pandemi ya, pandemi COVID. Nah tentunya itu tantangan terberatnya adalah bagaimana kita itu bisa bertemu dengan orang, bagaimana kita itu bisa berinteraksi dengan orang ya kan? Apalagi kalau ketuk-ketuk pintu itu juga lebih sulit ya musim pandemi seperti ini. Nah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita itu bisnis servis di tengah pandemi COVID. Yang pertama kita itu harus menguasai keahliannya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bisnis servis HP misalkan, bisnis servis kompor gas misalkan, atau bisnis makanan. Kalau saya tidak membahas tentang makanan karena saya itu basicnya adalah tukang servis ya, jadi saya membahas tentang servis saja. Kalau makanan ada ahlinya sendiri, akan tetapi cara marketingnya itu sama. Misalkan saat ini musimnya pandemi, keterbatasan, orang-orang itu di rumah saja ya kan. Orang-orang itu yang tadinya bisa mobilisasi ke satu kota ke kota yang lain, sekarang kan dibatasi, tidak kemana-mana. Nah, kita manfaatkan saja medsos ya kan, kita gunakan HP, kita promosi ya kan. Umpamanya kita usaha servis kompor gas, nah kita posting di situ servis kompor gas ya kan. Permasalahannya ini merek apa saja yang bisa kita kerjakan, lalu kita kasih nomor HP. Nah, nanti orang akan memanggil kita ketika membutuhkan jasa kita. Seumpamanya kita servis HP ya, orang akan memanggil tukang servis HP. Nah, apalagi sekarang ini musim penghujan, musim COVID, tentu orang itu males ya kemana-mana. Kita yang bisnis makanan itu akan lebih dicari, yaitu kita yang delivery ya, yang mencari yang delivery. Jadi kita manfaatkan itu ya, peluang itu. Kalau misalkan kayak saya servis ya, orang akan mencari tukang servis panggilan. Jadi kita itu mengikuti ya, kita itu beradaptasi dengan situasi. Seumpamanya situasi sedang bagus, kita keliling, kita menawarkan jasa. Kalau misalkan situasi sedang seperti ini, kita posting ya kan, kita sama saja, kita menawarkan jasa, kita berikan pelayanan dan kualitas yang terbaik. Tujuan kita adalah bagaimana memuaskan konsumen dan konsumen itu cocok dengan kita. Nah seperti itu ya. Jadi kita itu tidak selalu beralasan wah ini sedang musim penghujan, wah ini sedang pandemi COVID, penghasilan kita menurun, daya beli berkurang. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan situasi. Oh situasi seperti ini ya kan, kita baca. Misalkan 1-2 minggu sudah beres, nah, kita bisa di rumah saja. Akan tetapi kalau sampai saat ini saja itu belum selesai ya, udah hampir 1 tahun belum selesai ya, kita harus berinovasi. Nggak usah nunggu berbulan-bulan, kita langsung beradaptasi saja dengan situasi yang ada. Nanti dengan sendirinya orang-orang pun akan beradaptasi. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan
kita ketuk-ketuk pintu susah, ya udah kita gunakan HP, kita posting, kita promosi, nanti orang akan memanggil kita. Itu cara kita melakukan bisnis apapun ya, bukan hanya bisnis servis, bisnis apapun. Di tengah pandemi ini kita menggunakan sistem jemput bola itu lebih bagus, atau kita menggunakan HP kita untuk promosi, tentunya dengan kelebihan ya, karena kalau misalkan kita hanya memposting tanpa adanya hal-hal yang menarik ya, seperti mungkin harganya lebih murah ya kan, ada diskon ya, atau beli berapa nanti gratis berapa, nah seperti itu, promo-promo menarik itu sangat penting sekali, itu akan mengundang. Kalau misalkan jasa servis, tahu sendiri kan, yang namanya servis itu kan nggak ada patokannya, ada yang mematok sekian, ada yang mematok sekian. Nah kita menyesuaikan saja, sekiranya kita itu untung, sekiranya kita itu udah nggak rugi, itu kita nggak usah ngoyo. Kalau prinsip saya itu lebih baik ya konsumen banyak tapi yang harga yang kita berikan itu murah tapi konsumennya banyak, itu lebih baik daripada kita berikan harga yang mahal akan tetapi konsumen sedikit. Kita tahu bahwa akar yang kuat itu akan memperkuat pohon. Jadi akar yang pohon yang kuat itu akarnya itu jauh lebih kuat, akarnya itu banyak. Nah sama dengan konsumen, kalau konsumen kita itu banyak, itu ibarat pohon yang akarnya itu juga banyak, jadi pohonnya nanti akan kuat, karena semakin tinggi sebuah pohon itu akan semakin kenceng ya angin yang meniup. Jadi kalau akarnya nggak kuat maka akan tumbang. Nah seperti itu, makanya kita harus berinovasi terus ya, kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada, jangan kita menyerah. Kalau kita menyerah ya sudah, semuanya udah ending. Jadi kita harus terus berinovasi. Kita butuh yang namanya penghasilan untuk hidup ya, untuk hidup, untuk kita masa depan kita. Nah seperti itu, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini, bagaimana caranya kita tetap punya penghasilan. Kalau kita servis ya servis, kalau kita usaha yang lain ya usaha yang lain. Nah, sekiranya dari saya sekian, semoga Anda bisa melakukannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.